Jadi, selain Venom, ada juga karakter anti-hero lainnya yang akan dibuatkan film oleh Marvel Entertainment. Karakter tersebut bernama Morbius. Nah, karakter anti-hero yang satu ini sedang menjadi banyak bahan pembicaraan di kalangan para penggemar superhero. Siapa sebenarnya Michael Morbius ini? Dan apa perannya di dalam dunia MCU? Buat kalian yang masih asing dengan karakter yang satu ini dan penasaran seperti apa kisah lengkapnya, simak aja yang berikut ini. Dr. Michael Morbius merupakan seorang ahli biokimia yang berhasil memenangkan sebuah hadiah Nobel untuk menciptakan sebuah obat dari penyakit darah yang langka. Namun malah berubah menjadi semacam kutukan bagi dirinya sendiri. Jadi, dia mencoba untuk melakukan sebuah pengobatan eksperimental. Namun malah merubahnya menjadi vampir dengan kekuatan super yang haus akan darah manusia. Seperti vampir pada umumnya, Morbius ini harus meminum darah untuk dapat bertahan hidup. Jadi, setelah meminum darah para korbannya, kesadaran Morbius akan kembali normal, seperti manusia biasa. Dan setelah kembali normal tersebut, ia akan mulai merasa bersalah, menyesal, dan malah membenci dirinya sendiri. Sejak kecil, Michael Morbius sudah mengidap sebuah penyakit darah yang langka. Jadi, ibunya selalu memaksa Morbius untuk selalu tetap berada di dalam rumah, karena khawatir putranya ini akan terluka jika bermain di luar. Sedangkan ayahnya yang bernama Makauria adalah seorang pelukis dan penulis yang selalu sibuk dengan pekerjaannya. Hingga ayahnya ini jarang hadir di kesehariannya, menyebabkan Morbius nyaris tidak bisa mengingat seperti apa wajah ayahnya. Ibu Michael Morbius berusaha keras untuk selalu menjaga keluarganya dengan tetap bekerja di toko buku milik ayahnya. Namun, seringkali Michael menyelinap keluar dari rumah untuk bermain dengan temannya yang bernama Emil Nikos. Suatu ketika saat sedang bermain, Michael terjatuh dan terluka parah. Dan kejadian ini membuat temannya, si Emil, berjanji untuk tidak membiarkan kejadian seperti ini terulang lagi. Kehidupan pun berlanjut hingga mereka berdua dewasa. Dan keduanya masuk ke perguruan tinggi di mana mereka berdua belajar ilmu sains dan memperdalam keilmuan mereka sehingga bisa menemukan obat untuk menyembuhkan penyakit yang diderita oleh Morbius. Suatu hari, mereka melakukan sebuah penelitian dengan menggunakan darah dari kelelawar vampir untuk membuat penyembuhan dari penyakit darah langka tersebut. Dan akhirnya, penelitian tersebut berhasil memenangkan sebuah hadiah Nobel. Uang hadiah Nobel tersebut mereka gunakan untuk melanjutkan proses eksperimennya. Namun, kondisi si Michael ini semakin memburuk hingga jari-jarinya patah saat hendak untuk mengangkat cangkir minuman. Jadi, demi keamanan, penelitian selanjutnya mereka lanjutkan di tengah lautan. Michael berlayar bersama Emil dan juga tunangannya yang bernama Martin Bancorp. Meskipun sebenarnya Emil sangat khawatir dengan keselamatan dari Martin karena sifat eksperimen yang mereka lakukan ini sangat berbahaya. Waktu terus berjalan hingga suatu ketika Michael merasa bahwa kematiannya sudah sangat dekat. Maka ia pun bergegas untuk melakukan sebuah percobaan untuk menciptakan sel darah baru dengan menggunakan energi listrik dengan sambil mengenakan jubah kera tinggi yang nantinya akan menjadi tampilan khasnya. Ketika prosedur percobaan tersebut dilakukan, secara tiba-tiba malah merubah Morbius menjadi seperti vampir hidup. Dia langsung menyerang Emil dan membunuhnya. Dan ketika juga hampir membunuh Martin, ia sempat berpikir normal sejenak dan tidak ingin Martin mengalami nasib yang sama seperti Emil. Maka ia langsung terjun melompat ke dalam lautan dan berenang hingga akhirnya ada sebuah kapal penangkap ikan yang sedang menuju kota New York datang menyelamatkannya. Dalam keadaan vampirnya, wajah Morbius berubah dan terlihat seperti kelelawar. Tulang pada tubuhnya pun berubah menjadi cekung sehingga membuatnya mampu seperti menaiki arus angin seolah-olah dia terbang. Perubahan bentuk barunya ini juga memberikannya kemampuan indera yang sangat tinggi serta meningkatkan stamina, kecepatan, kekuatan, dan daya tahan tubuhnya. Dia dapat sembuh dan selamat dari banyak cedera yang mematikan dan segera bangkit kembali dengan hanya mengalami sedikit goresan pada tubuhnya. Namun semua kemampuan ini hanya dapat muncul setelah Morbius meminum darah segar dari manusia. Morbius memiliki beberapa kemampuan super, yaitu yang pertama, pseudo-vampirisme.
Kemampuan ini memungkinkan Morbius berubah menjadi makhluk yang mirip seperti vampir dan memiliki sejumlah kemampuan super yang sama seperti yang dimiliki oleh vampir lainnya. Namun, Morbius bukanlah merupakan jenis seperti vampir pada umumnya, karena sumber transformasinya bersifat ilmiah, bukan mistis. Walaupun terkadang ada unsur-unsur mistik yang masuk ke dalam sistem tubuhnya. Kemampuan yang berikutnya adalah kekuatan superhuman. Jadi, Morbius memiliki kekuatan superhuman yang tergantung dari jumlah darah dan jenis darah yang dicernanya. Pada titik kemampuan puncaknya, Morbius memiliki kekuatan manusia super yang mampu mengangkat sekitar 1.500 pon atau setara dengan 680 kg. Ini berarti ia bisa mengangkat seekor beruang kutub dewasa dengan mudah. Kemampuan selanjutnya adalah superhuman speed. Morbius dapat berlari dan bergerak dengan kecepatan yang melampaui batas fisik alami dari manusia biasa. Kekuatan selanjutnya yang dimiliki oleh Morbius adalah stamina manusia super. Ketika berubah menjadi manusia vampir, Morbius mampu meningkatkan kemampuan otot-ototnya yang mampu bertahan dari efek racun dalam darahnya, yang bisa menyebabkan kelelahan selama melakukan aktivitas fisik dibandingkan dengan otot-otot manusia normal biasanya. Morbius dapat secara fisik mengerahkan dan mengendalikan dirinya hingga pada batas kapasitas maksimum selama beberapa jam sebelum terjadinya penumpukan racun dalam darah yang akan mengganggu dirinya. Kemampuan selanjutnya adalah agility superhuman. Dengan kemampuan ini, Morbius dapat meningkatkan kelincahan, keseimbangan, dan koordinasi tubuh ke level yang berada di luar batas fisik alami yang dimiliki oleh manusia normal manapun. Selanjutnya adalah kekuatan refleks manusiawi. Kekuatan ini memungkinkan Morbius untuk meningkatkan kemampuan refleks yang lebih unggul dari manusia pada umumnya. Selanjutnya, kekuatan superhuman acute sense. Jadi, kekuatan ini membuat penglihatan dan penciuman Morbius dapat meningkat hingga ke level yang jauh melebihi dari manusia normal. Morbius mampu mendeteksi objek dengan kejelasan penglihatan yang sempurna pada jarak yang jauh daripada manusia biasa. Dia dapat melihat dengan jelas bahkan dalam kondisi keadaan kegelapan total. Dia juga dapat melihat ke ujung inframerah dari spektrum elektromagnetik yang memungkinkan Morbius untuk dapat melihat objek hidup di malam hari dengan mendeteksi panas tubuh mereka. Indera penciumannya juga akan meningkat hingga ia mampu mencium aroma darah di udara dari kejauhan. Selanjutnya adalah kekuatan penyembuhan regeneratif. Seperti vampir lain, Morbius juga memiliki kemampuan penyembuhan yang dapat dipercepat, hingga memungkinkan dirinya untuk meregenerasi jaringan tubuh yang rusak lebih cepat dan lebih efisien dari manusia biasa. Cedera seperti tembakan, tebasan, dan luka bakar yang parah dapat sembuh hanya dalam beberapa jam atau menit, tergantung pada tingkat keparahannya. Namun demikian, kekuatan penyembuhan yang dimiliki oleh Morbius ini tidak mampu untuk mengganti anggota tubuh atau organ tubuhnya yang hilang atau putus. Kekuatan selanjutnya adalah taring dan cakar. Seperti sosok vampir supernatural lainnya, Morbius juga memiliki gigi taring yang memanjang, yang ia gunakan untuk menusuk daging makhluk lain untuk mengkonsumsi darah mereka. Selain itu, Morbius juga dapat menggunakan taringnya sebagai senjata dalam pertarungan jarak dekat. Dia juga memiliki cakar yang dapat ditarik dari ujung jari-jarinya. Cakarnya ini sangat tajam, yang dapat membuat daging dan tulang manusia mudah robek. Kemampuan selanjutnya adalah mesmerisme. Dengan kemampuan ini, Morbius dapat menghipnotis orang lain ketika mereka melihat ke matanya dalam waktu yang cukup lama, hingga Morbius mampu melakukan kendali pada orang tersebut. Namun, jika seseorang tersebut memiliki kemauan yang kuat, mereka bisa mengatasi atau menghindari kekuatan Morbius yang satu ini. Kekuatan selanjutnya yang dimiliki oleh Morbius adalah penciptaan vampir. Seperti vampir lainnya, Morbius juga mampu mengubah orang lain menjadi vampir seperti dirinya dengan menghabiskan seluruh darah mereka. Vampir yang diciptakan oleh Morbius ini juga memiliki kekuatan super, namun tidak memiliki kemampuan penyembuhan diri seperti yang dimiliki oleh Morbius. Jadi, ketika mereka terluka parah, tubuh mereka akan hancur dan berubah menjadi debu. Kekuatan selanjutnya adalah kebal terhadap sesuatu yang biasanya menjadi kelemahan vampir lain. Karena Morbius ini bukanlah seperti vampir supernatural lainnya,
ia kebal terhadap sesuatu yang biasanya dapat melemahkan vampir lain. Seperti, dia tidak akan terpengaruh jika dihadapkan dengan simbol-simbol agama, misalnya salib. Dan dia juga tidak akan terbakar jika terkena sinar matahari langsung. Morbius juga tidak memiliki kelemahan khusus terhadap benda atau senjata yang terbuat dari bahan perak. Dan kemampuan lainnya yang dimiliki oleh Morbius adalah keabadian. Jadi, secara sederhana, Morbius ini tidak akan menua dan akan hidup abadi selamanya. Jadi, itulah tadi semua kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh sosok karakter Morbius. Tapi, di sisi lain, Morbius juga memiliki sedikit kelemahan, yaitu satu kelemahan sejati yang dimiliki oleh Morbius adalah ia harus terus meminum darah segar dari manusia beberapa kali dalam seminggu untuk dapat mempertahankan vitalitas fisik dan mentalnya. Semakin lama ia melakukan aktivitas tanpa meminum darah segar manusia, maka ia akan semakin lemah dan semakin besar pula kemungkinan ia akan kehilangan kendali terhadap dirinya sendiri. Selain itu, meskipun Morbius tidak bisa terbunuh oleh sinar matahari, tetapi mata dan kulitnya sensitif terhadap paparan sinar matahari. Cerita pertarungan yang pernah dialami oleh Morbius dimulai dengan permusuhannya dengan werewolf, dan ia terus-menerus memburu si werewolf ini. Hingga pada suatu pertarungan, ia bertemu dengan Theodore Ted Sallis atau yang kita kenal dengan Man-Thing, dan juga Johnny Blaze atau yang kita kenal dengan Ghost Rider. Mereka membentuk Legion Monster dan bekerja sama untuk menyerang Starseed. Selanjutnya, Morbius juga bertarung dengan Benjamin Ben Grimm dan juga Kutza atau yang kita kenal dengan Living Eraser. Namun, setelah perkelahian singkat, mereka akhirnya bergabung dan bekerja sama untuk menggunakan alat yang dapat membuka dimensi lain untuk mengeluarkan penjahat dari dimensi tersebut. Akhirnya, alat tersebut membawa Morbius ke dimensi dunia lain, di mana ia bertemu dengan Empathoid, yaitu makhluk yang hidup berdasarkan emosi orang lain. Empathoid kemudian bergabung dengan Morbius dan kemudian membawanya kembali ke bumi. Dan kemudian bertemu dan bertarung dengan Spider-Man. Ketika sedang bertarung dengan Spider-Man, secara tiba-tiba Morbius tersambar oleh petir yang kemudian melumpuhkan kemampuan vampirismenya. Namun, dia tetap haus akan darah segar dari manusia. Setelah itu, Morbius memulai kehidupan barunya dan kemudian melanjutkan penelitiannya sekali lagi di Universitas California, Los Angeles. Dia menganalisis dan meneliti sampel darah dari Jennifer Walters atau yang kita kenal dengan She-Hulk, dan akhirnya berhasil menemukan penyakit degeneratif di dalam darahnya. Namun, ketika mahasiswa lain di kampusnya mengetahui identitas asli dari Morbius, mereka melakukan protes dan bahkan ingin membunuh Morbius. Dia kemudian mengembangkan sebuah serum untuk mengatasi kelemahan haus darah yang dimilikinya, yang nantinya sekaligus juga dapat menyembuhkan kondisi yang dialami oleh She-Hulk. Suatu ketika, ayah dari salah satu korban Morbius berhasil mengalahkan dan hampir membunuh Morbius. Namun, dia tiba-tiba berhenti saat akan menghabisi Morbius ketika Morbius memohon belas kasihan untuk dapat menyelamatkan Jennifer Walters atau She-Hulk tadi. Akhirnya, Morbius berhasil menciptakan sebuah serum dan memungkinkan Jennifer Walters untuk dapat mengendalikan dan berubah menjadi alter egonya dengan sesuka hatinya. Atas dasar inilah, kemudian Jennifer Walters membela Morbius dalam kasus kriminal yang telah dilakukannya dan meyakinkan hakim persidangan tersebut bahwa Morbius tidak bertanggung jawab atas tindakan pembunuhan yang telah dilakukannya. Dan akhirnya, Morbius mendapatkan pengurangan hukuman atas kasus pembunuhan tersebut. Dia hanya dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan kemudian dibebaskan lebih cepat karena dia berperilaku baik saat ditahanan. Setelah bebas dari penjara, Morbius kemudian menawarkan kemampuan yang dimilikinya untuk menolong Susan Storm Richard atau yang kita kenal dengan Invisible Woman saat mengalami masalah dengan kehamilan keduanya. Ketika sedang berusaha menolong Susan Storm, tiba-tiba Dr. Octo Octavius atau yang kita kenal dengan Dr. Octopus muncul dan membantunya. Namun, sayangnya prosedur yang mereka lakukan gagal untuk menyelamatkan anak yang dikandung oleh Susan Storm. Morbius kemudian juga mencoba untuk membantu Jack Russell dengan melakukan transformasi yang semakin liar, dengan berubah menjadi bentuk manusia serigala. Saat proses transformasi tersebut berlangsung, tiba-tiba West Coast Avenger muncul
untuk mencari Darkhold. Morbius kemudian memberitahu apa yang ia ketahui tentang Catwoman sebelum tim Avenger pergi untuk melanjutkan petualangan berikutnya. Ketika menjadi bentuk vampir, Morbius pernah bertarung dengan Spider-Man, Dr. Code Connors atau yang kita kenal dengan Lizard, Fantastic Four, Jack Russell atau Werewolf, dan juga Stephen Strange atau yang kita kenal dengan Dr. Strange. Dia telah menjadi bagian dari berbagai inkarnasi Legion of Monster dan Midnight Sun. Morbius bahkan bergabung sebagai anggota Shield dan Armor. Pada saat kemunculan awalnya, Morbius dianggap sebagai sosok penjahat. Namun kemudian, Morbius malah cenderung lebih dari seorang pahlawan ketika dirinya bertarung melawan musuh-musuh seperti Daimon, Dracula, Marie Laveau, Lilith, Wayne Gifford atau Basilisk, dan Philip Hayes atau yang kita kenal dengan The Rose. Namun, Morbius juga dianggap sebagai musuh saat rasa haus akan darah manusianya muncul, dan ini menjadi kelemahan yang belum dapat dikendalikan oleh dirinya. Nah, jadi itu tadi cerita dari sosok karakter antihero Morbius yang bisa kalian ketahui seperti apa asal-usul latar belakang kehidupannya, kemampuan dan kelemahan yang dimilikinya, dan berbagai pertarungan yang pernah dialami oleh Morbius. Semoga informasi ini dapat mengobati rasa penasaran kalian. Ikuti terus channel ini yang akan terus memberikan kalian informasi-informasi menarik tentang berbagai karakter superhero. Jika kalian suka dengan video ini, tinggalkan like. And until next time.